Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Kalena Dhamma sakaca etang manggala muttamang. Berbincang-bincang tentang Dharma pada saat yang tepat. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari, waktu memang berlalu cepat. Ya, besok hari Senin kita sudah melaksanakan Uposatha. Uposatha saat bulan purnama di bulan kelima Candra Sengkala. Ya, berarti Waisak. Ya, sudah berlalu hampir 1 bulan. Ya. Nah, kemudian 1 bulan ke depan, 2 bulan setelah perayaan Waisak, kita akan sampai pada perayaan Hari Suci Asada 2566 tahun Buddhis. Dan kalau sudah sampai Asada, berarti kita sudah, terutama anggota sangga, para bante, para bikuni, ya, pokoknya anggota sangga lah, sudah memasuki masa wasa. Dan ini berlangsung 3 bulan, ya, sampai nanti kalau tidak salah sekitar bulan Oktober, ya, kita sudah melaksanakan hari Raya Katina. Tahun ini ada sangga, anggota sangga yang berwasa di wihara kita, yaitu Bante Badara Budi, Sekwil kita, dan juga 2 orang samaneri. Nah, ini juga pengalaman baru, ya. Belum pernah. Kalau kedatangan biku kita sudah sering. Ada biku yang sebentar, ada yang lama. Tapi kalau wasa ini dulu pernah. Ya, dulu beberapa belas tahun yang lalu pernah ada bante yang berwasa di sini, 1 orang. Ya. Nah, jadi ini pengalaman baru bagi umat bagaimana kita bisa, ya, membantu, melayani, mendampingi, dan menyokong kehidupan sangga supaya mereka bisa melaksanakan wasanya dengan baik. Wasa arti katanya musim penghujan.
Ya, jadi musim hujan di India selama 3 bulan itu disebut wasa. Namun pengertian wasa dalam kita umat Buddha di Indonesia adalah masa penyunyian, masa bersunyi-sunyi bagi seorang biku. Ya, itu artinya. Jadi selama 3 bulan itu mereka tidak melakukan perjalanan jauh, tidak melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Jadi para biku ini selama 3 bulan itu bersunyi-sunyi, melatih diri, menyempurnakan silanya, dan meningkatkan pengetahuan dharmanya. Jadi kalau ibarat HP dicas, ya supaya nanti baterainya kuat lagi. Nah untuk itu kalau di wihara kita ada biku yang berwasa, tentu saja kita sebagai umat harus mendukung, ya, sehingga para anggota sangga ini bisa melaksanakan wasanya dengan baik. Bagaimana cara mendukungnya? Bukan bantenya yang didukung, ya, tapi kita perlancar apa kebutuhan-kebutuhannya kita lengkapi. Ya kemarin Bante sudah menelpon saya, nanti wasa kan ada 2 samaneri, jadi rencananya Bante dan samaneri ini nanti makanannya dia masak sendiri. Jadi kita cukup menyediakan bahan bakunya, ya. Dan supaya tidak merepotkan umat, ya, karena bagaimanapun juga pagi Bante sama Neri sama seperti kita harus breakfast, sarapan pagi. Nah, kalau sarapan pagi kita harus antar pagi-pagi jam 6. Nah, ini kadang-kadang saya tidak mengatakan merepotkan, tetapi mungkin ini bisa mempengaruhi aktivitas di dalam keluarga sendiri. Nah, jadi nanti kita tidak usah terlalu sibuk, ya mungkin sediakan bahan-bahannya, nanti samaneri yang masak, kemudian mereka makan sama-sama. Hanya saja nanti kita akan kondisikan di mana masaknya. Nah masak di dapur lah Romo, dapur kan di bawah, nah sedangkan kutinya di atas. Tapi nanti kita akan kondisikan, untuk itu minggu depan mungkin kita akan atur waktu untuk rapat para pandita dan upacarika. Ya, mohon kehadirannya. Rapat kemarin tidak banyak pandita yang hadir, ya. Nah, padahal untuk urusan ini pandita lebih bertanggung jawab dan lebih berwenang. Nanti tunggu tanggal mainnya, kita akan hubungi kapan rapatnya untuk persiapan masa wasa kota Sangga ini dan juga hal-hal lainnya. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, sudah beberapa minggu ini banyak yang sudah ceramah. Ya, Bante selama di sini terus Bante yang ngisi. Kemudian terakhir kalau tidak salah Samaneri. Ya, ini Samaneri yang baru nih, bukan yang dulu waktu Waisak sudah pulang. Nah, ini datang Samaneri lagi. Jadi hari ini rasanya tadi saya share di grup ya, tapi belum masuk grup, saya share ke Pak Jum. Pak Jum belum buat posternya sehingga saya tidak bisa meneruskannya. Ya, hari ini tidak ada Dharma Desana, tetapi kita robah dalam bentuk lain yaitu Dhamma Sakaca. Dhamma Sakaca berbincang-bincang, ya, bertanya jawab tentang Dharma. Nah, di dalam agama Buddha ada satu hal yang mungkin kita tidak sadari. Ya, di dalam agama Buddha, dasar kita beragama Buddha bukan percaya. Bukan percaya, tetapi keyakinan. Nah, keyakinan itu beda dengan percaya.
Kalau percaya kita kenal sama orangnya, orangnya kita hormati, kita hargai. Apapun dia bilang, kita percaya. Biasanya begitu. Ya misal orang tua kita, nah kita hormati apa orang tua bilang, ya kita dengar. Guru kita percaya, apa yang dia bilang kita percaya. Ya, tetapi dalam agama Buddha, ajaran Buddha itu tidak cukup hanya sekedar dipercayai, tetapi harus diyakini. Nah, disinilah timbul masalahnya. Kalau percaya ini gampang, banyak orang percaya saja. Ya, apa saja dia percaya. Lebih enak ngaturnya. Ya, apalagi ditakut-takuti. Kalau tidak percaya kamu masuk neraka. Ya, kalau tidak percaya masuk neraka, kalau percaya masuk surga. Nah, gampang, orang kan takut masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Semua mau masuk surga. Walaupun kalau sekarang dibilang besok masuk surga mau enggak? Pasti enggak mau. Ya kan, ada yang mau masuk surga besok? Ada? Enggak ada ya. Nanti lah Romo, walaupun surga ya nanti lah. Katanya surga itu enak, indah. Besok masuk surga mau enggak? Enggak mau. Ya, nah. Jadi dasar kita beragama Buddha itu keyakinan. Keyakinan itu lebih sulit daripada sekedar percaya. Keyakinan itu betul-betul harus kita pahami, sekarang namanya literasi. Ya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, kita pahami baik-baik. Kita rasakan, kita alami. Nah, setelah kita merasakan, baru bisa timbul keyakinan. Ya, jadi agak sulit prosesnya. Nah, inilah sebabnya maka di dalam agama Buddha, ya di dalam Manggala Sutta Buddha mengatakan kalena dhamma sakace etang manggala mutamang. Bercakap-cakap, berbincang tentang dharma, itulah berkah utama. Itu bahasa dulu. Kalau bahasa sekarang, bercakap-cakap, berbincang-bincang, bertanya jawab tentang dharma, itulah jalan menuju sukses kehidupan. Ya, kalau berkah utama orang tidak ngerti kan, apa berkah nih? Tiap hari berkah-berkah. Nah, kalau kita mau hidupnya sukses, tenang, tentram, damai, bahagia, itu berbincang-bincanglah, bercakap-cakaplah, bertanya jawablah tentang dharma. Bila kita tidak mengerti, nah, tapi kadang-kadang umat Buddha tidak memanfaatkan ini. Dia tidak ngerti, dia diam-diam saja. Ya, dia diam-diam saja. Nah, apa yang kita tidak pahami, apa yang tidak kita mengerti, kita diam-diamkan, ini berbahaya. Lama-lama dia menjadi satu hal yang menghambat kemajuan batin kita. Ya, apalagi sekarang. Sekarang kalau kita tidak mengerti, ya kita tidak memahami, kita gampang terpengaruh. Sekarang era teknologi canggih, macam-macam informasi yang bisa kita dengar. Kalau dulu enggak, kalau dulu paling-paling mau tahu agama Buddha, ke wihara dengar ceramah, baca buku, ya kan. Nah, tetapi sekarang medsos, medsos banyak sekali. Ya, sampai-sampai kadang-kadang kita tidak bisa ikuti lagi. Melalui YouTube, melalui Facebook, ya, melalui Instagram, kalau yang singkat-singkat Instagram. Macam-macam, ada yang berupa ceramah, ada yang berupa podcast, ada yang berupa TikTok. Ya. Ini maksud saya tentang dharma, kalau yang lain kita tidak urus lah, gitu ya. Tetapi ini tidak terjamin kebenarannya. Ada yang simpang siur, ada yang sengaja membuat kacau. Ya, sering kita lihat video-video singkat, misalnya ada Bante yang berjoget-joget, ya. Kita berpikir, loh kok Bante joget? Tetapi sampai itu kita pikir juga, apa itu betul Bante?
Kita lihat sampai mata melotot, tidak pernah kenal kita. Berarti tidak pernah ke sini. Bisa jadilah tidak pernah ke sini. Tetapi kok jubahnya putih? Ya, anggota sangga kan jubahnya kuning. Walaupun dia gundul. Kalau gundul kan gampang. Kalau gundul pergi tukang cukur bayar 15.000 gundul. Ya kan? Jadi ini jangan-jangan mau merusak. Tapi kita sudah punya image bahwa loh kok biku begitu? Bikunya begitu, bagaimana dengan dharma agama Buddhanya? Nah, kita jadi goyang. Kemudian banyak hal-hal yang diperlihatkan sebenarnya untuk menimbulkan image dalam diri kita sendiri bahwa agama yang kita anut itu kurang baik, kurang modern, kurang maju, tidak sesuai dengan zaman. Kalau sudah menjelang cengbeng, wah banyak. Ya, ada orang bakar rumah, bukan rumah dibakar, bukan besar sekali walaupun dari kertas, tapi besar sekali dibakar. Kertas-kertas macam-macam. Jadi kita lihat kadang-kadang kita lihat, waduh kok boros sekali. Ngapain buang-buang uang begitu? Itu kadang-kadang konten-konten itu sengaja dibuat orang untuk merusak citra. Itulah yang terjadi di zaman kecanggihan medsos ini. Jadi ibarat pisau, pisau itu tidak bisa kita bilang jahat, tidak bisa kita bilang baik. Pisau itu tergantung bagaimana digunakan. Dia bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadi tidak bermanfaat ketika kita gunakan untuk bunuh orang. Nah, jadi makanya terakhir saya lihat ada satu kecenderungan umat Buddha. Ini sebenarnya karena kurang memahami dharma saja. Ya. Sekarang tadi ada konten family saya kirim, tapi begitu saya mau balas, mau baca, sudah dihapus. Tidak tahu saya mengapa. Jadi ceritanya gini, arwah anjing kemana? Arwah manusia kan tuh memang lahir, kalau anjing? Tapi saya tidak sempat lihat isinya apa. Jadi pemilih saya ini nanya, saya ini baru belajar agama Buddha, Romo. Panggil saya Entio ya. Entio. Tolong bisa enggak dijelaskan. Saya masih sibuk, begitu saya mau buka lagi, sudah enggak ada lagi. Ya. Nah ini fenomena yang aneh. Mengapa kita bisa bertanya demikian? Karena kita tidak mengerti ajaran Buddha. Iya kan? Nah ada lagi sekarang konten-konten indigo. Ya, sekarang semakin banyak orang indigo. Ya. Indigo atau indigol, enggak tahu saya. Ya. Semua sudah jadi indigo. Ini indigo karena seolah-olah indigo ini ada istimewanya. Kalau betul mungkin ada. Kalau betul dia indigo mungkin ada kelebihannya. Tetapi kan kita tidak tahu. Tidak ada tanda kalau indigo itu di keningnya ini ada lampu, tidak ada. Kita tidak tahu. Sekarang mengaku indigo dan kemudian mulai bicara-bicara tentang agama. Kalau yang baik dia cerita agamanya, itu sebenarnya kita sudah tahu. Kalau kita pelajari Dharma, ada satu orang indigo dia suka cerita alam kehidupan, alam dewa, alam Brahma, alam peta, alam hantu. Ya, dia cerita. Sebenarnya tidak dengar ceritanya kita sudah tahu juga. Bukan kita bisa melihat, tetapi kita mempelajari Dharma, ajaran Buddha. Sudah tahu kita. Bilang, oh alam dewa itu ada sekian-sekian. Kita yang belum pernah belajar, ini melango. Oh, padahal itu memang sudah dikatakan Buddha, bukan dia yang katakan. Dia mungkin belajar juga, tetapi memanfaatkan. Ya, saya tidak mengatakan indigo itu tidak ada. Tetapi mereka sudah pelajari, mereka bilang kita yang awam ini, yang tidak mengerti ini, seolah-olah itu hal yang baru. Ya, ada orang indigo, wah ini alam begini, kalau nanti orang meninggal begini. Itu kan dijelaskan Buddha. Ya, oh alam peta itu begini. Memang ada dijelaskan Buddha. Malah coba lihat di sana, ada nama Petawatu.
Peta Watu itu khusus buku yang menceritakan mengenai alam peta. Apa itu alam peta? Alam hantu. Dia baca, dia cerita, kita melongo. Karena kita tidak ngerti. Tapi ya betul, bisa lihat dia. Barang dia tidak lihat. Dia lihat, tapi dia lihat di buku. Nah, jadi ini yang maksud saya. Kecanggihan teknologi ini ibarat dua mata pisau. Ya, jadi kalau kita mau mengatasinya, lebih banyak bertanya. Ya, apa yang saya jelaskan bukan karena saya indigo, bukan saya bisa lihat, tetapi saya melihat ajaran Buddha. Nah, tapi sayangnya umat Buddha kita ini agak malas bertanya. Ada yang bilang malu lah, ada yang bilang kok saya tanya, orang bilang, itu saya tidak tahu lu doh. Masa itu lu tidak tahu? Ya tidak apa-apa. Orang ini pengetahuannya kan beda-beda kan. Masa itu tidak tahu lu tanya lu sama Romo, ada indah seluma. Oh mau capek pulang, lu tanya sama Romo sampai terlambat, oh pulang. Ini kan keliru. Ya. Nah, jadi sebenarnya caranya adalah ketika tidak mengerti, tidak memahami, bertanya. Dengan bertanya kita jelas, kita memahami, ya disitulah timbulnya keyakinan yang menjadi dasar dari kita beragama Buddha. Ya, nah Bante ada ide, Bante Budi bilang sama saya nanti waktu wasa kita adakan Dhamma Sakacca lah. Saya bilang boleh saja, masa saya bilang enggak boleh? Boleh. Tapi ada yang mau bertanya enggak? Ya, kalau enggak ada yang mau bertanya kan lama-lama bosan. Orang yang ceramahnya bosan, yang pesertanya juga bosan. Karena monolog, ngomong saja seperti saya cerita terus, cerita. Ada yang sampai ngantuk-ngantuk dengarnya. Yang harusnya dialog. Ada yang kita paham, tanyakan. Ya, seorang penceramah, seorang pembicara itu tidak tahu apa kebutuhan kita. Kalau kita tidak bertanya, Buddha tahu. Tapi saya kan belum jadi Buddha, Bante juga belum jadi Buddha. Buddha tahu, Buddha kalau lihat orang, Buddha tahu apa yang harus saya sampaikan pada orang ini supaya dia tercerahkan. Nah, saya belum punya itu. Ya. Jadi tanya, Romo, saya tidak mengerti ini, baru dijelaskan. Ya, jadi itulah sebabnya maka saya pikir jangan terus monolog, jangan ceramah-ceramah terus, sekali-sekali berbincang-bincang. Nah, berbincang-bincang ini terjadi dialog, ya, two-way communication, bukan one way. Ya, nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Waktu kita masih setengah jam. Nah, Hendrik, ya kadang-kadang banyak yang marah juga Hendrik bertanya. Kalau tidak adanya, tidak ada yang tanya. Ya tutup kebaktian kita pulang. Apakah itu memang dikehendaki? Ya, nah silakan Hendrik, tapi yang bermanfaat. Boleh dibantu, tolong adik. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya Romo. Romo tadi menyinggung tentang yang namanya yang indigo Romo ya. Itu umumnya memang ada orang yang terlahir sebagai yang indigo itu Romo. Ciri khas yang memang bawaan dari lahir itu nampak dari jempol tangan kirinya Romo. Jika jempol tangan kirinya itu ada seperti mata, yang itu kalau di Google itu disebut dengan mata dewa. Nah, jadi yang indigo itu dia tidak hanya ke mistik. Jadi ada kemampuan anak indigo ini, dia bisa cepat mempelajari sesuatu dari anak-anak seusianya. Dia dewasa dari anak-anak seusianya. Dia lebih aktif atau lebih mampu untuk lebih dari anak-anak di usia Romo. Jadi itu biasanya itu
indigo ini berkaitan dengan reinkarnasi gitu. Jadi siapa dia di kehidupan masa lalunya, sehingga kekuatan karma apa yang terbawa padanya di kehidupan sekarang ini Romo. Nah, itu Romo. Jadi saya mau tanya sama Romo, apakah indigo ini jika dia sering bermeditasi, kemudian baca parita seperti Tapecho, itu apakah kemampuannya itu akan meningkat gitu. Jadi terkadang dia bisa merasakan perubahan energi gitu Romo. Nah, yang kedua, apakah agama Buddha mengakui adanya yang indigo ini Romo. Nah, yang ketiga Romo, ini apa terakhir. Jadi kita akhir-akhir ini diributkan oleh rendang yang babi Romo. Nah, haram atau halalnya itu tidak ada standarisasi. Kalau di agama Hindu, daging babi itu halal dan daging sapi itu haram. Di agama sebelah, daging babi haram, daging sapi halal. Nah, ada yang bertanya sama saya, kalau di agama Buddha daging apa yang halal atau haram? Nah, saya belum bisa menjawab Romo, makanya saya tanya Romo. Demikian Romo, Namo Buddhaya dan terima kasih Romo. Baik, ya. Terima kasih atas pertanyaan Hendrik. Yang pertama, Hendrik ini bertanya atau menjelaskan? Ya, bertanya atau menjelaskan. Nah, jadi gini, ya. Jadi fenomena indigo, ya. Fenomena indigo ini bukan kita tidak akui, bisa saja. Ya bisa saja. Tadi saya tidak mengatakan saya tidak percaya, tetapi yang saya sampaikan tadi adalah ya kita tidak bisa tahu dia betul indigo atau tidak. Ya, Hendrik bilang ada tanda di kuku, itu juga belum tahu juga. Ya, belum tahu juga, dari literatur yang saya baca belum ada, tidak semua sepakat begitu. Ya. Tetapi fenomena itu ada. Ya, memang ada. Dan itu dari kecil sudah nampak. Ada satu anak ya berbakat begitu. Nah, ini memang ada kaitannya dengan kelahiran kembali. Ketika kelahiran dulunya tingkat batinnya sudah tinggi, dia lahir sekarang, itu bisa dibawa. Kalau pengetahuan intelektual kita tidak bisa. Dulu kita lahir profesor, ya, profesor kesehatan. Tapi sekarang kalau kita mau jadi dokter harus kuliah lagi, tidak bisa dibawa. Tetapi hal-hal yang menyangkut ke spiritual itu bisa. Orang yang telah mencapai pencerahan dalam meditasinya, dalam kehidupan lalu, pencerahan dalam tanda kutip ya, bukan pencerahan Buddha ya. Orang yang sudah berhasil dalam meditasinya, itu biasanya kalau dalam kehidupan sekarang, dia ketemu lagi dengan metode meditasi, dia akan lebih cepat. Itu ada dalam ajaran Buddha, ya, lebih cepat. Ya. Nah, ini ada fenomena anak ini yang saya katakan, ya kemungkinan besar dia ini memang ada bakat. Ya, jadi ceritanya pada suatu ketika dia ceritanya jalan-jalan nih. Jalan-jalan masuk ke sebuah kuil Hindu. Kuil Hindu kan banyak dewa-dewanya. Dan dia tahu. Dia tahu nih dewa apa. Ya. Padahal dia tidak pernah, dia bukan agama Hindu, dia agama Buddha. Orang tuanya agama Buddha. Ya. Kalau dilihat di buku, kan buku tidak sama dengan arca sebenarnya. Nah, ini jadi intinya fenomena indigo itu ada. Ya. Orang yang punya kemampuan, di mana kemampuan ini dibawanya sebagai satu keistimewaan batinnya dalam kehidupan yang lampau. Itu bisa saja betul. Tetapi sejauh mana kemampuan anak indigo itu yang jadi masalahnya. Ya, kita tidak membahas indigo khusus ya. Cuma saja umat Buddha ini jangan terlalu banyak percaya hal-hal yang tahyul, yang tidak jelas. Ya,
Kalau anak indigo apa saja yang dikatakan betul. Nanti dia mulai meramal-ramal, mulai begini, mulai begitu, kita percayai. Ini yang jangan. Ya, karena saya sudah berapa kali dengar ada anak ceramah indigo mengenai kehidupan setelah kematian. Loh, sama dengan yang saya baca di dalam ajaran Buddha. Jangan-jangan dia juga baca. Cuma saja saya tidak mau bilang saya indigo. Kalau saya bilang saya indigo, saya cerita alam itu ada sekian, alam dewa begini, alam dewa begini. Tidak mau saya, karena saya tidak suka. Ya, saya belajar agama Buddha itu secara logika. Walaupun ajaran Buddha tidak berlandaskan logika. Agama Buddha berlandaskan pencerahan. Di atas dari logika lagi. Tetapi kita bisa menyentuh ajaran Buddha dengan logika. Sayang umat Buddha tidak banyak yang paham. Makanya umat Buddha itu tidak banyak yang neko-neko, tidak banyak ribut-ribut. Ada berbeda, tidak apa-apa, kita tidak jadi masalah. Ya, dia baca parita iramanya beda, tidak apa-apa. Karena kita logika. Itu irama itu urusan dia, tidak masalah. Iya kan? Oh dia begini, kalau sembahyang dia pakai dupa 1 dan 3, tidak pernah kita ributkan. Lalu kok pakai 3? Orang 1 yang betul, tidak ada, karena kita logika. Kalau tepat kan bisa jadi ribut, nah, termasuk yang Hendrik bilang tadi. Ya, kita ini berdasarkan logika, sehingga tidak banyak ribut-ribut, tidak banyak. Oh beda, hari penentuan harinya, kayak seperti kemarin Waisak. Ada bilang, oh di kalender ada lagi tuh, hari kelahiran Pangeran Siddhartha. Tidak banyak yang tanya, tidak tanya ini karena memang tidak mengerti, tidak baca atau gimana, tidak tahu. Tidak apa-apa. Ya orang Mahayana bilang Buddha itu lahir bukan capgo tapi cepek, tidak apa-apa juga. Ya kita tahu bahwa penentuan hari itu hanya kesepakatan. Hanya kesepakatan saja. Ya, kita sepakat ya, Waisak itu sekali tikus 3, jadi tidak usah 3 kali kita libur, 1 kali saja. Memperingati kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, parinibbana. Sepakat. Ya, tidak jadi masalah. Oh iya sudah ribuan tahun yang lalu, apa betul kita tahu itu pas tanggalnya kan enggak. Cuma ceritakan bulan purnama. Iya kan? Nah itu. Jadi fenomena indigo itu dalam agama Buddha ada. Itu berasal, ya apa sebutannya terserah. Indigo itu sebenarnya itu mengacu kepada warna ungu atau violet. Ya katanya auranya, aura orang indigo ini. Kalau yang bisa lihat, makanya saya bilang ciri-cirinya enggak ada. Kalau orang yang punya mata waskita, dia bisa lihat auranya, warnanya ungu. Ya, violet, purple. Ya, itu kalau orangnya bisa melihat, yang tidak bisa kan tidak banyak juga. Nah, jadi tidak ada ciri-ciri fisiknya, tidak ada. Ya, jadi ada orang indigo itu ada dan itu betul berasal dari kehidupan lampaunya. Nah, kalau orang yang tidak mempercayai kehidupan lampau, dia tidak boleh percaya tentang indigo. Ya, mengapa? Dari mana dia dapat istimewa dari orang lain? Nah, tapi karena dulu ya tingkat kemajuan batinnya sudah baik, sekarang dia bawa. Ya, itu indigo. Kemudian apa tadi yang kedua? Oh ya, itu yang ketiga ya. Sebenarnya saya agak malas juga membahas. Ya. Tapi tidak apa-apa karena Hendrik tanya. Sebenarnya kita tidak usah teruskan lagi bicara itu. Ya. Nah inilah cara kedangkalan berpikir. Pertama, kenyataannya warung itu sudah almarhum 2 tahun yang lalu. Tahu maksudnya? Sudah tutup, sudah tidak ada.
Nah, mengapa bisa timbul sekarang? Nah, itulah kan kita sudah dengar dari awal-awal tahun dulu kita sudah dengar ini sudah memasuki tahun politik. Ya, semua orang cari panggung. Ya, cari panggungnya baik. Kalau bisa dia berbuat baik, di wihara mau cari panggung bisa. Romo betul mau bangun pusiklat, iya. Ini saya kasih 1 miliar. Oh, gempar tuh. Anu sumbang 1 miliar. Tapi kalau ini tidak ada, buat saja yang aneh-aneh nanti viral tuh. Ya kan? Nah, jadi itulah orang cari panggung yang ini diungkit. Nah, kalau dulu kok tidak dibicarakan, sekarang baru timbul. Nah, itulah namanya tahun politik. Dan juga kalau kita lihat, kita jangan begitu. Ya, kita jangan begitu. Dan saya berpikir kemarin, kalau ada nanti rendang vegetarian, apa menjadi masalah enggak? Iya kan? Rendang Padang vegetarian. Enggak mungkin kita bilang rendang Mentawai vegetarian, orang Mentawai enggak makan rendang. Ya kita buat rendang pakai barang vegetarian. Nah kalau dibilang, oh enggak boleh, vegetarian itu kan Buddha, jadi keliru. Ya, jadi enggak usahlah kita bahas. Itu kerjaan orang-orang yang enggak ada kerja. Ya, enggak ada kerjaan, bocokang. Jadi itulah kerjaannya, dicari-cari. Enggak usah kita komentari, enggak usah lah. Ya, kalau mau bilang begitu, makanan khas setiap suku bangsa itu ada. Ya, bakpao, siomay, bakso. Nah, bakso yang populer di Indonesia itu sebenarnya kan makanan orang Chinese. Bak itu artinya daging, bak itu bukan babi ya. Tapi konotasinya bakso itu ya dulu ya bakco, bola-bola yang dibuat dari daging, dan itu daging babi karena orang Tionghoa pemakan babi. Tapi pernah kita protes enggak? Orang jual bakso, loh jangan pakai bakso. Kamu udah orang Chinese, kamu udah pakai daging babi, kan enggak pernah. Dan apa perlunya? Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada orang kemarin ini sempat ya bukan pembicaraan resmi lah. Saya kan ada share ya, saya menghadiri pertemuan dengan gubernur. Sebelum ketemu gubernur ada ngomong-ngomong juga. Saya bilang inilah kadang-kadang kita nih, kalau kita tuh terlalu sensi, ya terlalu baper, kadang-kadang dipanas-panaskan orang. Orang sengaja panaskan. Ya, dia tahu kita suka pemberang kan, sengaja dipanaskan. Coba kita santai aja. Lu mau bilang apa, asal selama tidak merugikan, ya sudah saja. Tapi kalau kita sedikit, wah sensi, baper, ya mau marah-marah, emosi, orang sengaja dibuat-buat begitu. Ya, karena kalau kita marah, kan sudah dibilang, kalau kita marah, efek negatif pertama itu kita yang kena, bukan orang. Kita marah dengan orang. Mengapa kamu gini? Kita yang kena dulu, dia belum tentu. Ya kan, jadi kalau kita marah yang jelas darah kita, tekanan darah naik, nafas kita juga tersengal lebih cepat. Nah, apa untungnya? Nah, jadi inilah kata kelebihan umat Buddha. Jangan kita begitu. Semua kita ambil hikmah. Ya, semua kita ambil hikmah saja. Ketika kita ambil hikmah, hati kita damai, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Kita ambil hikmah saja. Ada orang mencaci kita, kan orang pikir begini, ada orang maki-maki kita. Kita pikir iyalah, tidak apa-apa lah, saya bayar hutang karma. Bayar hutang kan bagus daripada berhutang. Bayar hutang berarti sudah kita bayar. Ya kan, ada orang positif begitu, jadi dia happy terus. Dicaci-caci orang, dimaki-maki orang, dia slow saja. Karena apa? Ya, saya bayar hutang karma, mungkin dulu dalam kehidupan lampau saya pernah
menyakiti hati orang, maki-maki orang, sekarang saya lunasi. Nah, lunasi kan bagus. Utang kita 1 juta, sudah kita bayar 250.000, wah kan tinggal sedikit. Ya, itu cara berpikir umat Buddha. Ya, jadi makanya ini kan medsos ya, makanya saya bilang medsos itu hati-hati. Kalau kita tidak bisa mensikapi dengan bijak, dia akan merusak kehidupan kita. Kita akan semakin marah-marah, emosi, tidak tenang, tidak tentram. Ya, nah ini. Jadi itu jawaban pertanyaan Hendrik. Silakan kalau ada yang lain. Silakan kalau ada, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Silakan. Kaum ibu-ibunya, kaum wanitanya, ada? Ini Hendrik sudah tunjuk tangan lagi nih. Ya, kalau tidak ada ya saya kasih Hendrik lagi. Ya, tidak ada ya, nah, silakan Hendrik. Ya, itu wajar, like and dislike. Like and dislike, jadi suka dan tidak suka. Ya, itu termasuk fenomena perubahan. Ya, jadi makanya sering dikatakan bahwa good, bad, who knows. Baik, buruk, siapa tahu. Ya, dan segalanya berubah. Ya. Semuanya bisa berubah. Jadi makanya dalam ajaran Buddha, jangan ketika kita mengalami suatu hal yang baik, jangan terlalu senang, gembira. Biasa-biasa saja. Karena itu pun akan berubah. Ya. Dan kemudian kalau fenomenanya, ya itulah. Ya, kalau dibilang dari karma, ya bisa saja. Kita tidak tahu ini apa betul anak yang anaknya yang berubah atau orang tuanya yang terlalu banyak nuntut. Ya, terlalu banyak nuntut. Anaknya sudah sayang sama dia. Wah, orang tua ini semakin ini itu banyak cerewet. Nah, akhirnya hubungannya jadi rusak. Ya, nah ini tidak terjadi kalau kita sama-sama mengenal Dharma. Ya, bisa juga kalau fenomena karmanya sering dikatakan bahwa seorang anak itu lahir dalam keluarga kita ini ada yang menagih hutang, ada yang membayar hutang. Ya, anak yang menagih hutang ini selalu merecoki orang tuanya. Ya, tapi kalau anak yang membayar hutang ini sayang sama orang tua, semua dilayani semua karena dia lagi bayar hutang dulu. Kehidupan yang lampau, dia banyak menerima kebaikan dari orang tuanya sekarang dalam kehidupan lampau, entah sebagai teman, entah sebagai saudara, entah sebagai orang tua juga, jadi sekarang dia balas. Kalau yang menagih ini, justru orang tua ini dulu mungkin banyak
merugikan si anak tadi, sekarang lahir sebagai anaknya. Anaknya merecokin terus, ya inilah itulah, ya. Nah, fenomena yang Hendrik bilang bisa jadi ya fenomenanya hutang karmanya sudah dia bayar, ya kemudian ya sudah dia tidak bayar lagi. Nah ini sebenarnya kurang baik. Kalau orang mengerti Dharma, kita tidak usah berpikir begitulah. Ya, kalau kita punya orang tua, apakah kita ini membayar hutang, apakah kita ini menagih hutang, yang jelas kalau orang tua harus dikasihi, harus disayangi. Nah makanya kembali ke Dharma, ya kan, semua hal-hal yang tidak baik itu bisa diputus dengan Dharma. Tidak usah kita terlalu berpikir, wah saya ini memang tidak cocok sama orang tua saya karena mungkin orang tua saya itu banyak utang sama saya di kehidupan lampau. Tidak perlu. Kalau yang mengerti Dharma, posisi saya sekarang sebagai anak. Buddha mengajarkan ada kewajiban anak terhadap orang tua. Jadi jalankan saja. Orang tua cerewet, pokoknya saya sebagai anak harus berbakti pada orang tua sesuai dengan ajaran Buddha. Dan habis. Ya, jadi makanya itulah guna kita belajar Dharma. Ya, Buddha mengajarkan Dharma supaya kita bahagia. Tapi kalau kita tidak gunakan, ya tidak bisa bahagia. Ya, seperti contoh yang tadi. Ya, orang bilang begini. Pokoknya sekarang kita tahu, saya sudah mengerti Dharma. Apapun yang terjadi, mungkin orang tua saya dulu jahat sama saya, kehidupan lampau begini. Sekarang posisi saya sebagai anak. Dan Buddha mengajarkan ada 5 kewajiban anak terhadap orang tua. Saya jalankan saja. Sekuat saya, semampu saya harus jalankan 5 kewajiban anak terhadap orang tua. Tuntas. Ya. Jadi ini sebenarnya ajaran Buddha itu membawa kita bahagia kalau kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti ya teori-teori saja. Kita malah terpaut hal-hal yang aneh-aneh. Ya kan? Kan kita belum tahu, wah saya nih dulu orang tua saya tuh banyak utang sama saya, sekarang saya mau tagih. Kita kan tidak tahu, itu kan cuma diceritakan fenomenanya begitu. Apakah kita tahu itu betul-betul kita, kan tidak tahu kita. Tapi yang jelas ini aja Buddha ajarkan supaya kita bahagia, berbakti pada orang tua. Ya, tidak usah terlalu banyak ini itunya. Ya, justru Buddha kan melihat manusia ini banyak diliputi penderitaan. Kemudian Buddha mengajarkan Dharma. Gunanya apa? Gunanya supaya penderitaan kita itu terkikis. Dan kalau bisa penderitaan kita itu berakhir. Itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Pengumuman ada enggak, Heri? Tidak ada ya. Lagi ada pengumuman. Nanti Bante, karena Bante lagi kiang-kiang nih di Riau dan di Riau Kepulauan. Kemarin di bagian Siapi-api, kemudian di Duri, tadi mana-mana. Nanti kira-kira tanggal 20-an Bante sampai di sini lagi. Ya. Jadi kita senang ada biku yang berwasa tahun ini di wihara kita dan kita harus bisa mendorong, membantu, menyokong kehidupan sangga sehingga wasa ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya.